Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ya di sini kami dari kelompok 1, mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan non-ilmiah dan ilmiah. Sebelumnya, saya akan perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 3 orang, saya sendiri Ella Gustiana, teman saya Ade Gusrianti, dan Ici Nuri Fadilah. Selanjutnya, rumusan masalah 1A, 1B, dan 2A akan dijelaskan oleh Ici Nuri Fadilah. Kepada Ici, saya persilahkan. Baiklah teman-teman semua, saya Ici Nuri Fadila akan menjelaskan tentang beberapa permasalahan yang terdapat pada LKM 1, yang mana saya akan menjelaskan tentang bagian 1A, yaitu pertanyaannya, kenapa hasrat ingin tahu dikatakan sebagai dasar orang dalam meneliti? Maka, solusi dari permasalahan atau jawaban dari pertanyaan tersebut yaitu berdasarkan kodratnya, manusia dibekali dengan rasa ingin tahu. Dengan rasa ingin tahu, maka timbullah berbagai pertanyaan dalam diri mengenai sesuatu yang akan diamati. Oleh karena itu, untuk memecahkan masalah, menambah wawasan, dan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dilakukanlah penelitian. Selanjutnya, untuk pertanyaan 1B, yaitu buatlah sebuah contoh yang menunjukkan hasrat ingin tahu yang mendorong peneliti. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu contoh yang menunjukkan hasrat ingin tahu yang mendorong seseorang untuk meneliti, diantaranya diperoleh dari pengalaman seseorang tersebut ataupun sesuatu yang ia lihat. Contohnya, kenapa bunga bisa berwarna-warni, kenapa daun-daun bisa berwarna-warni, serta kenapa manusia ada yang tinggi dan ada yang pendek. Untuk permasalahan 2A, yaitu pertanyaannya, jelaskan dengan contoh maksud pendekatan non-ilmiah. Solusi dari permasalahan atau jawaban dari pertanyaan tersebut adalah pendekatan non-ilmiah merupakan suatu pendekatan yang dilakukan tanpa mengikuti langkah-langkah ilmiah atau langkah-langkah yang sistematis. Cara menyimpulkan hasilnya pun bersifat subjektif sehingga berbeda untuk masing-masing orang. Contohnya, anak kecil kerap kali menggunakan pengalaman bahwa jika ia selalu patuh kepada orang tua dan berprestasi, maka ia akan mendapatkan hadiah. Dan sebaliknya, jika ia tidak patuh kepada orang tua dan tidak berprestasi, maka ia tidak akan mendapatkan hadiah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ici atas penjelasannya. Selanjutnya, poin 2B, 3A, dan 3B akan saya jelaskan sendiri. Rumusan masalah 2B, yaitu jelaskan dengan contoh 5 macam pendekatan non-ilmiah. Nah, ada 5 pendekatan non-ilmiah yang sering digunakan untuk mencari kebenaran. Di antaranya yaitu yang pertama, akal sehat. Akal sehat adalah serangkaian konsep dan bagan konsep yang memuaskan untuk penggunaan praktis bagi kemanusiaan. Misalnya, jika ada seseorang sedang menderita sakit perut, nah kebetulan ia baru saja makan mangga. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa orang tersebut sakit perut karena habis makan mangga. Selanjutnya, bagan konsep adalah seperangkat konsep yang dirangkaikan berdasarkan dalil-dalil hipotesis dan teoretis. Nah, teman-teman dapat melihat di situ ada bagan konsep dari yang awalnya motivasi belajar, kemudian menjadi rajin belajar, lalu hasilnya yaitu hasil belajar yang baik. Nah, yang kedua yaitu prasangka. Prasangka merupakan pengeneralisasian yang lebih luas daripada akal sehat. Contohnya, seorang mahasiswi yang nilainya banyak yang baik, padahal di dalam kelas ia tidak begitu menonjol, dan kebetulan ia merupakan seorang mahasiswa yang cantik. Oleh karena itu, teman-teman yang menyimpulkan bahwa nilai baik yang ia peroleh adalah karena dosen-dosen tertarik dan senang kepadanya. Selanjutnya yaitu pendekatan intuisi. Pendekatan intuisi atau metode a priori adalah pendapat atau kesimpulan seseorang mengenai sesuatu berdasarkan pengetahuan yang didapat
dengan cepat melalui proses yang tidak disadari. Contoh intuisi yaitu seseorang ditawari suatu jabatan secara spontan, tanpa suatu pemikiran dan perenungan. Ia menolak tawaran tersebut. Nah, sebelum melakukan penolakan secara spontan, tentu ia telah memiliki akumulasi pengetahuan atau pengalaman tentang jabatan itu. Selanjutnya, penemuan kebetulan yang coba-coba. Penemuan secara kebetulan banyak terjadi dan banyak diantaranya yang sangat berguna. Misalnya, Newton menemukan hukum gravitasi bumi saat ia secara kebetulan melihat apel yang jatuh. Jadi, dari suatu kegiatan yang mungkin tidak kita sadari, kita menemukan suatu hal baru begitu. Yang kelima yaitu pendapat otoritas ilmiah dan pikiran kritis. Otoritas ilmiah merupakan orang-orang yang biasanya telah menempuh pendidikan tertinggi atau yang mempunyai pengalaman kerja yang cukup banyak dalam suatu bidang. Hal ini disebutkan dalam Louvre dan kawan-kawan tahun 2017. Selanjutnya rumusan materi 3A, yaitu jelaskan maksud pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah atau scientific approach merupakan suatu cara atau mekanisme untuk mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu metode ilmiah. Ada juga yang mengartikan pendekatan ilmiah sebagai mekanisme untuk memperoleh pengetahuan yang didasarkan pada struktur yang logis menurut Rangga tahun 2014. Selanjutnya, perumusan masalah pada 3B, bagaimana langkah-langkah metode ilmiah dalam suatu penelitian. Nah, solusi masalahnya yaitu metode ilmiah atau disebut juga metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Langkah-langkah sistematis tersebut meliputi yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka pemikiran. Yang ketiga, merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat, menguji hipotesis. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Hal ini disebutkan oleh Suryana pada tahun 2010. Selanjutnya, rumusan masalah poin 4A, 4B, dan 5 akan dijelaskan oleh Ade Gusyanti. Kepada Ade, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan solusi masalah dari nomor 4A, 4B, dan nomor 5. Yang pertama yaitu nomor 4A. Jelaskan hubungan penelitian dan pengembangan ilmu. Para ahli menyebutkan bahwa tidak mungkin untuk memisahkan antara ilmu dan penelitian, di mana dua hal ini diibaratkan dengan dua sisi mata uang yang sama. Almak tahun 1930 mengatakan bahwa penelitian dan ilmu merupakan hasil dan proses, di mana penelitian merupakan proses sedangkan ilmu adalah hasilnya. Whitney tahun 1960 menegaskan bahwa ilmu dan penelitian merupakan proses yang berlangsung secara bersama-sama. Artinya, ilmu dan penelitian adalah proses yang sama, sedangkan hasil dari proses tersebut adalah suatu kebenaran atau truth. Kebenaran yang dimaksudkan adalah pengetahuan yang benar, yang kebenarannya terbuka dan dapat diuji oleh siapa saja yang berkeinginan untuk mengujinya. Selanjutnya nomor 4B, jelaskan tugas penelitian dan pengembangan ilmu. Tugas penelitian dan tugas ilmu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, penelitian dan ilmu mempunyai tugas yang sama. Menurut Surya Brata tahun 1989, tugas penelitian dan ilmu adalah sebagai berikut. 1. Mencandram atau mendeskripsikan hal-hal yang dipersoalkan. Yang kedua, menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa. Yang ketiga, menyusun teori dan merumuskan hukum-hukum mengenai hubungan antara kondisi yang satu dengan kondisi yang lainnya. Yang keempat, memprediksi, mengestimasi, dan memproyeksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang kelima yaitu melakukan pengendalian terhadap peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala yang muncul. Baiklah, selanjutnya yaitu nomor 5. Bagaimana kiat atau langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam memahami metodologi penelitian dan melakukan penelitian? Menurut Profesor Louvre tahun 2007 yang telah merumuskan kiat memahami metodologi dan melakukan penelitian dalam bentuk langkah-langkah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pahamilah konsep-konsep dasar metodologi penelitian, pelajari contoh-contoh yang terdapat dalam buku metodologi penelitian. Jadi, kita pertama kali harus memiliki buku atau membeli buku metodologi penelitian untuk memahami contoh-contoh yang ada dalam buku tersebut. Yang kedua, berlatihlah membuat contoh konsep-konsep dasar penelitian, mulai dari menemukan masalah, merumuskan judul, membuat bab pendahuluan, kajian teori, metodologi, dan seterusnya.
Yang ketiga, temukan dan pilihlah masalah yang menarik untuk diteliti atau dipecahkan. Yang keempat, bacalah berbagai laporan penelitian, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya yang mungkin terkait dengan masalah penelitian kita. Yang kelima, telusurilah literatur pendukung atau terkait erat dengan masalah penelitian Anda atau kita dari berbagai referensi, misalnya jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi, dan sebagainya. Dan kalau selanjutnya yaitu kumpulkan semua teori yang terkait dengan masalah penelitian kita dan catatlah sumbernya secara lengkap, mulai dari pengarang, tahun, judul buku, kota, penerbit, dan nomor halaman. Yang ketujuh, mulailah menulis proposal penelitian. Selanjutnya yaitu berdiskusilah dengan pembimbing secara kontinu hingga proposal kita diterima dan tuntas. Yang selanjutnya yaitu, bila proposal kita sudah dianggap layak oleh pembimbing, maka siapkan diri kita untuk melakukan seminar proposal. Kemudian, dalam pelaksanaan penelitian, kendalikan seluruh faktor yang mungkin mempengaruhi jalannya penelitian atau yang mungkin dapat menimbulkan bias terhadap hasil penelitian kita. Yang ke-12, setelah melakukan pengumpulan data, lakukanlah pengolahan data secara benar. Benar di sini maksudnya yaitu benar dalam teknis analisis datanya, supaya hasilnya benar-benar dapat dipercaya. Yang ke-13, yang terakhir yaitu tulislah laporan penelitian kita menurut pola yang ditetapkan lembaga kita, yang buatlah artikel untuk dimasukkan ke dalam jurnal sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.